Mungkin sebabnya banyak sekali orang kota itu liburan ke desa gitu untuk mencari suasana-suasana yang sejuk, tenang, udah gitu kayaknya lebih dekat dengan alam. Kurang polusi. Kurang polusi gitu. Mungkin bukan karena teknologi juga sih ya kebanyakan. Orang juga telah menciptakan banyak sekali kayak kendaraan yang eco-friendly juga udah ada gitu kan. Nah Hybrid sekarang ya, hybrid contohnya. Heeh. Nah kita akan berikan beberapa info bahwa ternyata bangunan eco-friendly itu sekarang sudah menjadi, perlahan sudah menjadi sebuah tren. Ya, inilah dia info tren bangunan eco-friendly di dunia. Yang pertama, Ada Hobbit House. Hobbit House. Nah, rumah ini dibangun dengan menggunakan bahan bangunan yang natural, yaitu batang pepohonan dan juga ranting. Hobbit House tuh ini dia. Ini karakter di Lord of the Ring. Ring. Bahkan filmnya juga ada Hobbit, sebuah legenda yang ada di kawasan Skandinavian. Ini Hobbit House ini ada di Wales. Well, Tapi di Amerika Serikat ya. oh well. Nanti ya juga di Hobbit ini bangunannya mungkin unik begini kan, dari pohon-pohonan gini. Karena Dia- Hobbit kan di situ diceritakan emang dia bentuknya kecil gitu kan. gitu. Jadi nah, Hobbit House itu lebih ke mini kayak gua-gua cave-cave gitu. Berikutnya, Container House di Quebec. Quebec, Canada. Bentuknya kayak kontainer ya. Mungkin ini lebih eco-friendly juga karena wilayahnya juga di hutan nih kayaknya ya. iya. Banyak Bisa banget jadi hijaunya. sih. Ya ini dibuat dari kontainer bekas ya. Kalau di Indonesia kontainer dijadikan sebagai toilet sewaan ya. Yang berikutnya adalah Hotel Topaz. Di Vienna, Austria. Hotel ini ramah lingkungan karena kalau dilihat dari kacanya menggunakan triple tinted windows dan lampunya pun LED. Kalau mungkin biasanya gedung-gedung tinggi terutama ya, itu biasanya kacanya tuh hampir di seluruh gedung menggunakan kaca-kaca besar. Kalau di ini lebih eco-friendly of course dan juga dia itu kacanya bisa menyerap cahaya. Iya. Dan sepertinya ini adalah sesuatu yang bisa dibilang mungkin budgetnya lebih hemat dibanding hotel yang lain. Karena dibuat dari triplek ya. Dan juga lampunya dengan LED. Jadi lebih murah ya. Oke. Berikutnya adalah White Pots ya. White Pots di Pegunungan Alpen, Swiss. Hotel ini ramah lingkungan karena menggunakan listrik dan juga air yang minimal serta menghasilkan limbah yang kemudian diolah kembali untuk sumber daya listrik dan air. Jadi airnya yang sudah biasanya dibuang saja menjadi limbah itu diolah kembali bisa menjadi listrik lagi, bisa menjadi air lagi. Iya, Wah, jadi itu penggunaan benar-benar. airnya sangat minimal dan juga mungkin karena menghemat air dan juga listrik ya. Tapi bisa dipraktekkan nggak sih di Indonesia kayak Makanya gitu kan, White bisa Pots, dipraktekkan gitu. atau tidak kita mestinya berbincang dengan seseorang yang berkompeten di bidangnya. Karena sebentar lagi kita akan mengundang seorang arsitek yang mendapat julukan sebagai arsitek tropis gitu ya. Dan juga dipercaya sebagai brand ambassador dari EECHI, Energy Efficiency Cleaning House Indonesia, sebuah program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan juga dia bahkan ditunjuk sebagai salah satu kurator untuk 100 karya arsitek yang dipamerkan di Jakarta Arsitektur Triennale pada 2012 lalu. Langsung saja inilah dia, Ren Katili. Mas Ren Katili sebagai seorang arsitek eco-friendly, ternyata dia adalah seorang family friendly juga. Kehidupan sehari-harinya ternyata juga meluangkan waktu juga dengan keluarganya. Sebelum kita ngobrol nih, katanya dengar-dengar sama keluarga juga intens nih, ada waktu sedikit langsung meluangkan sama keluarga. Karena kerjaan saya juga sebagai arsitek tuh waktunya banyak yang bisa lebih fleksibel gitu Mas. Jadi anak-anak suka saya bawa atau enggak istri saya yang bawa, tergantung siapa yang punya waktu luang gitu. Anak berapa emang? Anaknya saya 2. Anak 2? 2. Yang di bawah berapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Kadang saya harus jemput sekolah, antar ya Oh itu. masih dilakukan juga ya? Masih Mas. Luar Masih. biasa. Ini bapak yang baik nih. Katanya sampai ganti popok aja juga dilakuin ya? Mau nggak mau soalnya anak saya waktu itu masih balita, jadi kalau di proyek ya
numpang di bedeng tukang gitu ya, saya harus ganti popoknya gitu misalnya. Oh di tempat ini, lagi di proyek lagi bangun gitu, di tempat waduh luar Iya, biasa. yang modern sekarang harus bisa changing diapers, kasih susu, Iya, harus benar. bisa juga. Jadi ayah ASI, Ari juga kan? Iya dong, ayah Iya ASI. dong. Ayah ASI ya. Nggak usah dibahas ya. Loh. Oke, sekarang berbicara mengenai bangunan eco-friendly sendiri nih. Ya. Sebenarnya bangunan ramah lingkungan ini kalau di luar negeri itu apakah sudah benar-benar menjadi tren atau gimana? Kalau dibilang tren memang awalnya mungkin di akhir dekade 90-an. Ketika itu kan negara-negara industri ini berkumpul based on Kyoto Protocol waktu itu. Jadi bagaimana negara-negara industri menekan emisi. Nah, caranya banyak waktu itu. Salah satunya ada transportasi, building, energi. Nah, akhirnya dari situ mulai semuanya melek gitu ya. Mulai para arsitek, para desainer kendaraan, itu semua berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang lebih efisien dalam penggunaan energinya. Salah satunya ya building tadi, Mas. Oh begitu. Jadi ini adalah bangunan eco-friendly adalah salah satu dari upaya para pemikir tersebut untuk bagaimana supaya kita nggak terlalu banyak meng-abuse alam gitu ibaratnya kan. Betul. Jadi karena penggunaan energi yang berlebihan ini akhirnya mengurangi pemanasan global kan dimulai dari situ. Jadi penggunaan energi yang sedemikian besar akhirnya menyebabkan penggunaan atau pelepasan emisi karbon terutama itu ke atmosfer jauh lebih besar, sehingga ya yang kita rasakan dari dulu mungkin panas nggak terlalu ya, akhirnya sekarang kenaikan suhu itu bisa sampai 2-3 derajat Celcius. Iya, biasanya dulu kita ke Bandung aja dulu dingin ya. Di sekarang sudah mulai berkurang. Sudah. Nggak usah jauh-jauh lah, saya kalau ke Bogor pasti dingin. Sekarang udah mulai panas. Udah mulai panas ya. Tapi sebenarnya di negara-negara lain itu ada tingkat kepeduliannya ini udah sampai lebih parah dari Jakarta atau memang sama-sama kita? Jadi kalau di negara industri memang sekarang semua berlomba untuk menciptakan hal tersebut. Sementara kalau kita di Indonesia, ini karena efeknya juga kan kita kerasa ya bahwa kalau kita bikin suatu bangunan yang artinya menggunakan energi yang berlebihan, akhirnya lebih kepada cost operasionalnya juga lebih besar gitu. Bukan cuma nggak ramah lingkungan ya, tapi jadi nggak ramah sama kantong sendiri. Iya ya. benar. Jadi itu kira-kira akhirnya semua peduli bagaimana menciptakan suatu bangunan yang bisa selaras dengan lingkungan yang mereka tempati itu. Mas. Kalau misalnya di Jakarta kan memang kita sudah punya kebiasaan gitu kan, di kantor, di rumah sudah edik sama namanya air conditioner, sama AC gitu kan di mana-mana. Jadi kalau misalnya lingkungan Jakarta kan panas banget. Untuk ada caranya sendiri nggak sih untuk misalnya kita ngurangin AC tapi tetap Ya, sirkulasi jadi kalau udara? kita lihat sih sebenarnya kayak sebenarnya bangunan yang ada di luar dan di Indonesia ini sebenarnya kalau bangunan yang disebut bangunan ramah lingkungan, sebenarnya lingkungan yang seperti apa sih? Nah, lingkungan ini kan sebenarnya pengaruhnya terhadap iklim tadi, Mas. Nah, sekarang bagaimana bangunan yang bisa merespon iklim dengan baik itu sebenarnya yang bisa ramah terhadap lingkungan. Jadi maupun di negara 4 musim, negara tropis, negara musim dingin sekalipun seperti di Kutub atau di Padang Sahara, itu bangunan-bangunan yang bisa merespon iklim dengan baik itu jauh membuat efeknya terhadap lingkungan jauh lebih baik. Ya, dari pembicaraan kita tadi tentunya juga di Indonesia ternyata sudah memiliki beberapa bangunan yang eco-friendly. Beberapa yang bisa kita data dulu, ternyata masih banyak sebenarnya sih. Yang pertama adalah apa tuh? Gedung BI di Solo. 30% kebutuhan listrik dipasok dari solar cell. Setiap air yang sudah digunakan itu didaur ulang, bahkan dimanfaatkan lagi untuk menyiram tanaman. Itu yang- Gedungnya ada solar panelnya untuk menyimpan listrik ya. Solar panel itu yang eco-friendly-nya ya? Jadi kan kalau misalnya kita balik lagi soal yang bangunan ramah lingkungan, solar panel itu tadi sebenarnya dia merespon salah satu elemen di tropis tadi. Jadi seperti radiasi matahari yang cukup tinggi di sini direspon dengan menghasilkan energi dari matahari. Oh, jadi untuk bayar penggunaan listrik lebih bangunan. murah ya? Bisa lebih murah jatuhnya. Itu juga karena di Indonesia curah hujan cukup tinggi ya. Nah, itu bagaimana dia bisa dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi untuk penggunaan yang Air mancur itu ya? betul. Seperti Jadi kebanyakan orang ngabisin listrik sama air cuma untuk sebuah hiasan itu. Iya. Tapi nggak perlu ngabisin lagi karena itu air Didaur daur ulang. Ya. Tapi kalau penggunaan deterjen juga berarti harusnya mulai Ya, dikurangi ya, karena betul. itu susah untuk didaur ulang ya kalau itu. Ya, sekarang berikutnya adalah Hotel Borobudur di Jakarta. Ini juga sangat ramah lingkungan.
karena menggunakan recycle water untuk menyiram tanaman dan flushing toilet. Selain itu, hotel ini juga menggunakan lampu LED yang tahan lama serta efisien terhadap penggunaan air conditioner. Wah, tahannya bisa sampai 3 tahun ya lampunya ya. Bahkan ada juga yang mengklaim lebih dari segitu, ada sampai 15 tahun. Oh, sampai belasan tahun gitu lampunya ya. Padahal cek ini cuma sehari gitu, lampunya tahannya sampai 3 tahun. Ada lagi? Yang terakhir adalah Novotel Bandung. Selain menggunakan lampu LED yang tahan lama di setiap ruangannya, hotel ini juga menghimbau tamunya untuk go green. Mulai dari masalah penggunaan handuk hingga melakukan langkah untuk konservasi air dengan penanaman pohon dan juga pembuatan lubang biopori. Tapi hampir setiap hotel sekarang sudah mulai sih go green ya. Jadi kalau misalnya kita kalau masuk hotel suka ada tulisan kalau misalnya handuk ini mau dipakai kembali, tolong disimpan di sebelah sini. Kalau minta dicuci taruh di sini. Terus ada tulisannya go green. Ya benar Kayak gitu. sekali. Sebenarnya untuk hotel yang go green ada juga di salah satu daerah di Pelabuhan Ratu, itu go green. Semuanya dari anduknya hijau, bantalnya hijau, masuknya hijau gitu. Karena itu ada Ratu Pantai Selatan soalnya. Kirain hotel lalap ntar saya kasih Iya, namanya. ini sebenarnya banyak sekali hal yang akan kita tanyakan. Kita akan menyambung ke segmen sebelumnya, tapi saya ingin tahu ini ada istilah bangunan dari buatan Mas ini bahwa bangunannya adalah tipe climate response design. Itu maksudnya bagaimana? Jadi gini Mas, kalau kita bilang bangunan ramah lingkungan, berarti kan kita harus ramah terhadap lingkungan. Nah lingkungan itu sendiri seperti apa? Nah faktor yang paling dominan dalam sebuah lingkungan itu sebenarnya iklim. Jadi kalau kita lihat tadi contoh-contoh yang di luar negeri itu sebenarnya mereka merespon iklim yang ada di sana. Nah kalau ditanya apakah bisa semua diterapkan di sini, kita nggak bisa mentah-mentah mengambil yang di sana langsung diterapkan di sini karena iklimnya kita berbeda gitu. Makanya muncul adalah climate responsive design tadi. Nah, kalau misalnya kita mau mendesain yang cocok di daerah tropis seperti ini, berarti kita harus tahu elemen-elemen pembentuk iklimnya tersebut. Wah, ini menarik sekali nih. Karena ternyata Mas Ray juga mampu mendesain rumah yang mampu dingin tanpa AC. Di rumah ini langsung pada nungguin. Ingin tahu seperti apa caranya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Tonight Show.